Kali ini, tim Goes Anywhere akan melakukan perjalanan dari Kebumen menuju Semarang. Perjalanan ini bukan hanya tentang tujuan, tetapi tentang setiap cerita yang kita temui sepanjang jalan. Dari indahnya alam Kebumen yang menenangkan, hingga suasana kota Semarang yang penuh warna dan sejarah. Di setiap pemberhentian, ada kesempatan untuk menikmati keindahan ciptaan Tuhan, menemukan ketenangan dalam wisata rohani, dan tentunya mencicipi kuliner khas yang selalu meninggalkan kenangan. Jadi, mari ikut dalam perjalanan ini dari Kebumen menuju Semarang, menikmati alam, kota, rasa, dan cerita yang membuat setiap kilometer terasa berarti. Karena sejatinya, perjalanan terbaik bukan hanya yang membawa kita ke tempat baru, tetapi juga memberi rasa perspektif baru. Nikmati perjalanan kami, Kebumen, Semarang. Kita mengawali perjalanan ini pukul 4.45 dari Bekasi. 5.45 Bekasi. Itu 5.45, 4.45. Nggak tahu di sini berapa? Ini 4.45 Om. Pada pagi hari itu, suasana perjalanan kami sepi dan lengang. Kami sangat menikmati perjalanan tersebut, hingga kendaraan kami bisa melaju dengan cepat bebas hambatan. Kita masih 6 jam lagi kira-kira. Kemana itu? Kita rencananya mau ke daerah selatan. Kita di mana ini? Udah berhenti di mana? Hah? Di mana? Kota. Rest area Subangga. Guys. Jam berapa? Buat apa mangga? Mangga air. Tak terasa sudah tengah hari, perut kami merasa lapar. Akhirnya kami mampir di sebuah tempat, yaitu Rumah Durian di daerah Purwokerto. Kami mencoba menawar dan membeli durian tersebut yang akan kami makan di perjalanan nanti. Ya, akhirnya kita sampai pada hotel kita menginap kira-kira pukul 1:30 siang. Lalu kami beristirahat dan siap-siap untuk melanjutkan ke kegiatan berikutnya. Kita sudah sampai di penginapan pertama Trio Aksana Kebumen. Suara kecil. Kan nggak pakai kit. Berapa jam tadi? Tadi jalan total kita jam 4 pagi, sekarang 9 jam. Kan lama istirahat. Sama istirahat, sarapan dulu. Dah. Sekarang dari makan siang. Capek Om. Capek. Capek banget. 9 jam Om. Hah? 9 jam. Belum aja. Ini lihat tuh. Cuma dikasih ginian dong. Baru datang. Semuanya aku udah sampai di hotel nih. Tinggal nunggu makan siang sama masuk kamar. Kita udah sampai di kamar. Kamarnya cukup luas, bersih, nyaman. Terus di sini ada kopi, teh, ada kulkas juga, kulkas kecil. Ini kasurnya, ada TV, jendelanya yang besar, nyaman. Tidak terlalu luas, tapi bersih.
Ini toiletnya, kita masuk. Wah, bersih, luas. Oke. Ini ada handuknya udah disediain, keset, semua sudah diberi. Kebumen, sebuah sudut Jawa Tengah yang menyimpan banyak cerita. Bukan hanya tentang hamparan sawah dan keramahan warganya, tetapi juga tentang keindahan alam yang mampu membuat siapapun ingin kembali. Dan ketika berbicara tentang Kebumen, rasanya belum lengkap tanpa mengunjungi Pantai Manganti. Pantai ini seolah menjadi hadiah alam bagi Kebumen. Aku lagi di pantai ini teman-teman. Ini pantainya di daerah Kebumen ya. Habis itu sunsetnya indah. Habis itu aku bisa lihat ombaknya gede-gede kayak ngejar-ngejar aku. Pantainya indah banget. Tebing-tebing hijau yang berdiri kokoh, birunya laut Samudra Hindia, serta pasir putih yang membentang menciptakan pemandangan yang sulit dilupakan. Ami, bagus gak? Berapa jam tadi? 8 jam. Nggak, dari hotel ke sini tadi berapa jam? Jam setengah ya? 3 jam. 1 jam. Tapi kan tanjakannya lumayan. Iya sih. Tapi terus. Calot suka nggak calot? Kalau suka kak? Oh. Dari atas bukit, mata dimanjakan oleh panorama laut yang luas, sementara hembusan angin dan debur ombak menghadirkan ketenangan yang tak bisa dibeli dengan apapun. Di sini bukan hanya tentang menikmati pemandangan. Pantai Manganti mengajarkan bahwa keindahan sering kali hadir dalam kesederhanaan laut, langit, dan rasa syukur karena masih bisa menyaksikannya. Selamat datang di Kebumen, rumah bagi salah satu pantai terindah di Indonesia. Ada yang nggak berani nih. Ada yang nggak. Pagi di Kebumen itu enak banget. Udara yang masih sejuk, walaupun jalanan yang udah mulai ramai. Dan kota yang perlahan bangun memulai hari. Kami mencoba ke alun-alun di tengah kota. Banyak orang yang lagi berolahraga, jalan santai, ngobrol, atau sekedar menikmati suasana pagi. Ada juga yang berangkat kerja loh. Dan ada juga yang sibuk membuka dagangannya dan melayani pelanggannya. Semuanya bergerak dengan ritme yang khas. Oh ya, kalau soal kuliner, ini bagian yang susah dilewatkan. Aroma makanan dari warung-warung pagi langsung bikin perut ikut bangun. Dari jajanan tradisional sampai sarapan favorit warga. Semuanya terasa lebih nikmat, dinikmati di pagi hari. Mungkin itu yang bikin Kebumen terasa istimewa. Nggak perlu terburu-buru, cukup menikmati pagi, melihat orang-orang beraktivitas, dan merasakan hangatnya suasana kota. Oh ya, kalau lagi main Kebumen dan pengen cari pengalaman yang beda, coba deh mampir ke Gua Petruk. Nama Gua Petruk itu sendiri diambil dari toko pewayangan Petruk. Konon, beberapa stalaktit dan stalagmit di dalam gua memiliki bentuk yang dianggap mirip dengan hidung panjang Petruk. Sehingga masyarakat setempat memberi nama gua ini sebagai Gua Petruk. Gua yang berada di kawasan Pegunungan Kapur ini sudah terbentuk secara alami selama ribuan bahkan jutaan tahun. Di dalamnya, kita bisa melihat berbagai ornamen batu kapur yang berbentuk perlahan oleh tetesan air dari waktu ke waktu. Begitu masuk ke dalam, suasananya langsung terasa berbeda. Udara sejuk, cahaya yang termaram, dan lorong-lorong alami membuat perjalanan terasa seperti sedang menjelajahi dunia yang tersembunyi. Bukan cuma soal keindahan alam, Gua Petruk juga mengingatkan kita bahwa alam bisa menciptakan karya yang luar biasa dengan caranya sendiri. Pelan, sederhana, tapi menakjubkan. Jadi, kalau ke Kebumen, jangan cuma lihat pantainya. Di bawah perbukitannya ada cerita dan keindahan yang menunggu untuk dijelajahi. So, ikut yuk petualangan kami di sini. Mandayana, Desa Candenggok, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Gua Petruk adalah destinasi wisata yang dikelola Pemda Kabupaten Kebumen.
dan merupakan salah satu geosite dari Geopark Kebumen ya, yang sepanjang perjalanan kita bisa melihat samping kanan kiri ntar kayak batuan karang ya, itu yang menunjukkan bahwa dulunya kawasan ini adalah dasar laut. Ya dulu ini laut. Kayak sebelum masuk ke objek wisata Babelong ada beberapa perlengkapan ya yang wajib kita kenakan ya. Yang pertama ada helm ya buat kayak. Dari sini 15 menit dari sini kedua. Mas 500 meter. Oh, Mas 15 menit Mas. Capek. Main kan setengah kilo. Gimana rasanya? Apa ya? Seru. Tapi capek. Capek. Kita jalan lagi sana. Naik ke atas. Ayo. Banyak guys, ada tangganya guys. Masih situ loh, masih 3. Astaga. Yuk, bisa yuk. Ayo ketahuan kan. Bapak mah udah sering kita. Nah itu dia kan. Ya selamat pagi rekan-rekan. Kita udah sampai di Gua Petruk. Sekarang dengan Pak Sigas. Kita akan bertanya-tanya dulu tentang sejarah dari Gua Petruk ini. Ya Pak Sigas, selamat pagi. Bagaimana inti asal usul Ada terjadi? ini pertama ditemukan di tahun 1275. Sama orang lagi nyari Mulung. Lagi nyari mulung. dulu kan ini Pak tertutup sama semak-semak itu. Akar-akar itu sampai ke bawah. Jadi ini rapat, nggak sama sekali nggak kelihatan. Akhirnya dibuka langsung dilaporkan kepada pihak berwajib, langsung digarap sama pemerintah. Nah, ini ceritanya di sini kan lantai 2 itu kan zaman Belanda dulu tuh ditambang batu fosfatnya dulu, zaman Belanda dulu. Nah sekarang masih ada tempat Belanda itu bikin tangga, dulu kan pakai tangga waktu. Kita nanti masih ada. ngelewatin. Enggak, ini Oh, kan enggak. ada satu. Nanti kalau yang lantai 1 enggak ada pertambangan, kalau yang lantai itu banyak galian-galian. Itu buat Tapi taman fosfat nggak aman. dibuka. Tapi kalau gitu. nggak dibuka. Kalau untuk Gua Petruk yang lantai 1 ini memang udah alami begini Pak. Iya. Nanti memasuki ke Gua Petruk, pokoknya kan tadi udah diserahkan sama Mas Budi itu tadi ya, Mas Budi kan. Nah, untuk sejarahnya ini Mbah Sopal ini Sopal. Dulu penjaga sini kan namanya Mbah Sopal. Kalau ini Sopal di sini suka nungguin di sini sambil mengambilin itu udang di dalam. Oh, udah ada. Di dalam. Nah, lama-lama akhirnya itu ya orang itu ya, yang Pak Sopal ini Sopal akhirnya ada orang datang sini mau nengok, akhirnya ada suaranya tapi nggak kelihatan. Akhirnya hilang. Padahal orang sini Pak. Ya. Sampai sekarang. Jadi ada mistisnya Ya, gitu ada juga mistisnya. ya. Oh. Iya, jadi sampai sekarang masih ada di sini namanya Pak Sopal ini. Walah. Oke. Baik rekan-rekan, jangan sampai kelewatan. Mari ikuti saja terus perjalanan kami dari Goes Anywhere. Yeah, thank you. Pak. Mister Jiji, gimana? Kita lagi ada di Gua Petruk. Di sini Kelihatan itu lampunya. aku tuh terlalu terang. Ya. Yes. Guys, kita udah ada di dalam Gua Petruk. Di sini lumayan gelap dan berair. Nggak pernah jadi. Cuma geni kalau di Iya sih. Ayam ya. Tapi enggak. Tapi ini bau ya. Bentar, sini. Ini kita ada angin.
Di sana kan kalau menghadap ke selatan, laut dari Salakmis, salakwit. Batu neneng. Jongkok terus. Ayo. Batu lonceng. Keren loh batu loncengnya. mau jauh apa Pak? Lanjut aja Pak. Lanjut ya. 1, 2, 3. Nah, dari Gua Petruk, kami menuju ke Waduk Sempor. Waduk Sempor ini sendiri dibangun pada tahun 1960-an. Dan waduk ini berfungsi sebagai irigasi pengendali banjir. Namun seiring waktu, tempat ini menjadi salah satu destinasi wisata yang sangat banyak dikunjungi orang. Menjelang pagi dan sore, pemandangan terasa semakin indah dengan pantulan cahaya matahari di permukaan air, menciptakan suasana yang sederhana tapi sulit dilupakan. Kadang yang kita butuhkan bukan tempat yang ramai, melainkan tempat yang membuat kita bisa berhenti sejenak dan menikmati hidup. Dan Waduk Sempor adalah salah satunya. Kak lagi makan apa Kak? Durian. Selamat pagi. Pada pagi hari ini, tim Goes Anywhere akan melanjutkan perjalanan ke Semarang. Namun, sebelum ke Semarang, kita akan mampir dulu ke Pertapaan Bunda Pemersatu Gedono, Kabupaten Semarang. Di lereng pegunungan yang sejuk dan tenang, berdiri Pertapaan Bunda Pemersatu Gedono. Sebuah tempat yang mengajak siapa saja untuk sejenak menjauh dari hiruk-pikuk kehidupan. Keunikan pertapaan ini terletak pada arsitekturnya yang menyatu dengan alam. Bangunan gereja dan area doa dirancang sederhana, terbuka, dan dikelilingi pepohonan hijau yang menghadirkan suasana damai sejak langkah pertama. Selain menjadi tempat doa dan ziarah, Dono juga dikenal dengan produk yogurtnya yang bernama kefir, buatannya yang telah menjadi ciri khas bagi para peziarah. Di area pertapaan, pengunjung juga dapat menemukan berbagai perlengkapan doa, rosario, patung kudus, serta souvenir rohani yang dapat dibawa pulang sebagai kenang-kenangan. Namun, lebih dari semua itu, keunikan Gedono terletak pada suasananya. Hening yang bukan sekedar sunyi, melainkan ruang untuk mendengarkan, merenung, dan menemukan kedamaian di tengah kesibukan hidup. Sebuah tempat sederhana, namun mampu meninggalkan kesan yang mendalam bagi setiap orang yang datang. Jadi, ikutin terus perjalanan kami. Goes Anywhere. Selamat pagi, kita ada di tempat doa Pertapaan Suster Taman Doa Gedung. Yes.
kita berada di dalam gereja di Pertapaan Gedono. Nama gerejanya nggak tahu. Nggak tahu saya. Di mana mas arsiteknya? Ini Mengusung apa dia? cakep ini ya. Ini saya juga kurang begitu paham tentang kesusteran ini. Hah? Tapi perlu kita pelajari gitu kan. Karena memang dia berada di daerah yang sangat sunyi sekali. Jadi memang di sini tidak boleh berisik. Jadi memang butuh keheningan. Memang tempat untuk bernafas, untuk mensehatkan jasmani, pikiran, mental yang memang bisa membuat kita stres ketika waktu berada di kota. Jadi nikmatilah perjalanan rohani ini, ya kita dibawa happy, ada senangnya, ada sukanya gitu kan, ya di happyin aja. Anjir, dah. Tidak jauh dari Pertapaan Bunda Pemersatu Gedono terdapat Taman Doa. Taman Doa itu ialah Taman Bunda Maria Nazaret atau sering disebut Gua Maria Pereng. Sekarang kita ada di Gua Maria Pereng. Let's go. Pereng lu ngapain? Kita mau berdoa. Kita mau berdoa di Gua Maria. Lihat tuh. Di sebelah Gua Maria ada tempat makan. Babi. Kuliner non halal. Mana pernah ada yang halal? Kalau lagi cari tempat yang tenang untuk menenangkan pikiran, Gua Maria Pereng bisa jadi salah satu yang wajib dikunjungi. Gitu sampai yang langsung terasa adalah suasananya yang masih adem dan asri, dikelilingi pepohonan hijau dan udara yang sejuk. Tempat ini cocok banget buat berhenti sejenak dari kesibukan sehari-hari. Banyak peziarah yang datang ke sini untuk berdoa, merenung, dan sekedar menikmati ketenangan yang jarang ditemukan di tengah ramainya aktivitas. Nggak perlu terburu-buru, cukup duduk, menikmati suasana, dan membiarkan hati beristirahat sejenak. Sederhana memang, tapi justru di tempat seperti inilah kita sering menemukan rasa damai yang selama ini dicari. Gua Maria Pereng mengingatkan kita bahwa kadang-kadang yang kita butuhkan hanyalah tempat yang tenang, udara yang segar, dan waktu untuk kembali mendengarkan isi hati. So, mari kita berdoa. Sore harinya kita sudah sampai di kota Semarang. Ya, Semarang itu kota yang selalu punya cerita. Di satu sisi kita bisa melihat bangunan-bangunan bersejarah yang masih berdiri kokoh. Di sisi lain, kota ini terus tumbuh dengan kehidupan yang modern dan dinamis. Mulai dari kulinernya yang khas, warganya yang ramah, hingga suasana kotanya yang nyaman untuk dijelajahi. Semarang bukan cuma tempat untuk dikunjungi, tapi juga tempat untuk dinikmati, pelan-pelan sambil menciptakan cerita di setiap sudutnya. Menjelang malam, setelah seharian menikmati Semarang, malam harinya kami memutuskan untuk bersantai di sekolah restoran yang berada di kawasan Kota Lama Semarang. Suasana malam di Kota Lama memang punya daya tarik tersendiri. Lampu-lampu yang termaram, bangunan-bangunan tua yang masih terawat, dan udara malam yang nyaman membuat semuanya terasa lebih spesial. Oh ya, malam itu juga jadi momen yang membahagiakan karena kami merayakan ulang tahun adik kami dan om kami, yaitu Charlotte dan Om Nel. Sambil menikmati makan malam bersama,
Kami berbagi cerita, tawa, dan tentunya rasa syukur atas bertambahnya usia serta kebersamaan yang masih bisa kami rasakan sampai pada hari ini. Doa buat Charlotte apa? Nah, ya jadi sister lah ke depannya kalau memang Serius loh. baik. Yakin deh. Ya jadi yang terbaik lah ya, nanti jiwa sosialnya tinggi, Jangan. juga bisa Kayak bapaknya ntar. melanjutkan pelayanan bapaknya kan belum melayani kan, terserah melayani apa, pokoknya jangan kayak emaknya aja. Doa buat Charlotte apa? Semoga Charlotte jadi anak yang mandiri karena dia cuma satu. Mantap. Mandiri, mandi sendiri. Lu belum? Doa buat Charlotte apa? Panjang umur, sehat-sehat, happy terus. Kita sama-sama terus ya. Mulai, gimana perasaannya hari ini? Hah? Buat Charlotte apa? Doa buat Charlotte ya, doa buat Charlotte. Buat Charlotte. Biar jadi anak baik. Amin. Woi, lagi diomongin ini. Semoga panjang umur, Amin. semoga pintar. Amin. Ih, ketawa mulu. Rajin berdoa. Amin. Jangan ngompol. Gimana perasaan kamu? Kamu kan juga birthday hari ini. Apa? Kita minum-minum ya. Habis itu kita minum-minum. Gak mau, udah. Dia jalan aja. Makanannya? Oh tentu, benar-benar memanjakan lidah. Setiap hidangan yang datang membuat meja makan semakin ramai dan suasana semakin hangat. Ditambah lagi dengan interior restoran yang bergaya vintage, pencahayaan yang remang-remang, tapi estetik, dan nuansa klasik yang nyaman. Rasanya seperti sedang menikmati malam di tempat yang penuh cerita. Malam yang sederhana, tanpa acara berlebihan, hanya keluarga, makanan enak, dan rasa syukur yang membuat semuanya terasa begitu berkesan. Dia malah pergi. Perjalanan kami berlanjut ke Gua Maria Kerep Ambarawa, salah satu tempat ziarah yang terkenal di Jawa Tengah. Ya, nggak semua hari harus sempurna. Masih bisa berkumpul, tertawa, dan menikmati hari ini saja sudah jadi alasan untuk bersyukur. Di Gua Maria Kerep Ambarawa, suasananya tenang, udaranya sejuk, dan pemandangannya indah. Tempat yang pas untuk berdoa, bersyukur, atau sekedar duduk sejenak menikmati ketenangan. Di tengah perjalanan yang padat, tempat seperti ini mengingatkan kita untuk melambat, menikmati momen, dan mensyukuri setiap langkah yang sudah dilalui. Douglas. Douglas.
Selamat pagi. Kalau lagi cari tempat wisata yang seru di Semarang, Dusun Semilir bisa jadi salah satu pilihan yang menarik. Tempat ini punya desain bangunan yang unik dan langsung mencuri perhatian sejak pertama datang. Banyak spot foto yang estetik, area bermain yang seru, dan suasana yang cocok dinikmati bareng keluarga maupun teman-teman. Nggak cuma itu, di sini juga banyak pilihan kuliner dan jajanan yang bisa dicobai, sambil menikmati suasananya. Jadi, selain jalan-jalan dan foto-foto, perut juga ikut senang. Pokoknya, Dusun Semilir adalah tempat yang pas buat menghabiskan waktu santai, menikmati suasana, dan menciptakan kenangan seru selama berada di Semarang. Jadi, ikuti terus bersama Goes Anywhere. Nah, makan. Mari kita coba. Enak banget ya guys. Makan. Pedas ya. Ya orang baru digoreng. Enak. Ngapain lagi tadi? Ngapain menjauh? Jika iguana. Awas lompat. Lah, Dia lagi dijemur. clean. Perjalanan kami berlanjut ke Candi Gedong Songo, kompleks candi Hindu kuno yang berada di lereng Gunung Ungaran. Selain nilai sejarahnya, tempat ini terkenal dengan udara pegunungan yang sejuk dan pemandangan alam yang indah. Berjalan dari satu candi ke candi lain terasa menyenangkan karena jalurnya dikelilingi pepohonan dan hamparan yang hijau. Tempat yang pas untuk menikmati sejarah alam dan suasana tenang dalam satu perjalanan. Dan akhirnya, tibalah kita di penghujung perjalanan. Menutup perjalanan kali ini dengan mengikuti misa di Gereja Katedral Santa Perawan Maria Ratu Rosario Suci, Landusari, menjadi momen yang pas untuk mengucap syukur atas semua pengalaman, kebersamaan, dan cerita yang kami dapatkan sepanjang perjalanan. Terima kasih sudah ikut jalan-jalan bareng kami, mulai dari Kebumen hingga Semarang. Semoga video ini bisa jadi inspirasi untuk liburan, ziarah, atau sekedar menikmati indahnya Indonesia. Jangan lupa tetap bahagia, banyak bersyukur, dan nikmati setiap perjalanan, manapun langkah membawa. Sampai ketemu lagi di petualangan berikutnya bersama Goes Anywhere, karena setiap tempat punya cerita dan setiap perjalanan selalu layak untuk dikenang. Sampai jumpa.